What time is it? Yeah, yeah, yeah. 8 o'clock. 서둘러 볼까? What time is it? Yeah. 빨리 try. 더 늦기 전에. 안 보면 해로워. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang huruf kapital, huruf miring, jenis kata, dan juga unsur serapan. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama ada huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital ini digunakan pertama pada awal kalimat. Huruf pertama dalam kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Contoh, saya suka membaca buku. Saya adalah kalimat pertama, kata pertama, dan huruf pertamanya adalah S, maka dia wajib menggunakan huruf kapital. Yang kedua, pada nama orang, tempat, atau bangunan. Contohnya, nama orang Budi, nama tempat Jakarta, nama bangunan Universitas Indonesia, maka huruf pertamanya wajib menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, pada singkatan lembaga atau organisasi, contohnya PBB, PUWEBI, UNESCO, UNICEF, ya. Yang keempat, pada gelar, jabatan, dan panggilan. Contohnya seperti Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto. Lalu selanjutnya ada pada hari, bulan, dan tahun. Seperti contohnya Senin 3 Februari 2025. Itu dia beberapa penggunaan huruf kapital. Nah, selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring ini dalam terminologi tipografi dia disebut dengan italic. Jadi kalau misalnya kita buka Microsoft Word, dia ada font italic, nah itu huruf miring. Dia biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Contohnya kata demokrasi nih yang sering digunakan dalam politik. Yang kedua, dia juga digunakan untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya bahasa Indonesia. Misalnya dalam satu kalimat, aku boring. Boring itu kan bahasa Inggris, maka dia harus ditulis miring. Lalu ada bahasa daerah atau bahasa slang. Dan juga dipakai untuk pengutipan judul buku, nama koran, penulisan nama media, sumber rujukan, dan lain sebagainya. Dan huruf miring ini juga digunakan untuk nama ilmiah atau nama latin, seperti nama ilmiahnya padi, Oryza sativa, maka dia wajib untuk ditulis cetak miring. Selanjutnya ada jenis kata. Jadi jenis kata itu dia terbagi dari beberapa. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ini adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa Indonesia. Contohnya, makan, rumah, dan buku. Jadi itu adalah kata dasar. Yang kedua ada kata ulang atau reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan itu adalah proses perulangan kata atau unsur kata. Jadi kata dasar ini yang diulangi gitu. Jadi dia pengulangan kata dasar. Contohnya rumah ya, kata dasar rumah jadi rumah-rumah. Kata dasar anak jadi anak-anak. Kata dasar buku jadi buku-buku. Lalu yang kedua ada gabungan kata. Proses penyusunan dari dua kata yang berbeda dan membentuk makna baru. Contohnya kata dasar rumah dan kata dasar makan digabung menjadi rumah makan. Yang keempat ada kata depan. Kata yang digunakan untuk memberi makna tambahan pada kata lain. Contohnya kah, lah, dan pun. Lalu yang terakhir ada partikel. Kata yang menghubungkan kata lain untuk menunjukkan hubungan tempat, waktu, ataupun arah. Contohnya di, ke, dari, dengan, dan kepada. Selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan ini ada dua. Yang pertama itu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi pengucapan dan penulisannya itu masih seperti bahasa aslinya. Nah, yang kedua, dia unsur asing yang penulisan dan pengucapannya itu sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kata serapan ini dia mempunyai 3 proses penyerapan. Yang pertama, penyerapan langsung, yaitu kata asing yang digunakan dalam bentuk aslinya tanpa perubahan. Misalnya internet, komputer, jas, ya, itu asli tanpa ada perubahan. Yang kedua, penyerapan dengan penyesuaian. Diubah bentuknya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya seluler gitu ya. Tulisannya seluler yang berasal dari celular ya kalau di dalam bahasa tulisannya. Lalu ada sepatu yang berasal dari sus gitu. Jadi dia diubah untuk menyesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, penerjemahan, yaitu kata asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan maknanya. Contoh televisi, dia diserap dari television gitu.
Lalu beberapa contoh dari unsur serapan dari berbagai bahasa ini, yang pertama ada bahasa Inggris. Contohnya komputer dari computer, internet dari internet, software dari software, film dari film. Lalu ada bahasa Arab, salam ya, salam kita. Lalu ada masjid, zakat dan juga sunnah. Contoh unsur serapan dari bahasa Belanda ada sekolah dari school, meja dari table, kantor dari kantoor, dan dokter dari dokter. Oke, mungkin sekian aja yang bisa kita bahas untuk huruf kapital, huruf miring, jenis kata, dan juga unsur serapan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa teman-teman pahami dan juga bisa teman-teman gunakan untuk penulisan ke depannya. Terima kasih.